Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatidzah kiram, seluruh ustadz yang hadir bersama kita yang saya muliakan, guru kita Mukarram Al-Ustadz Muhammad Eko Qatanallahu bituli hayati wa nafa'ani. Al-Mukarram Dr. Sugiharto, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Ustadz Ahed, Ustadz Bazi Hadi, Ustadz Imam Abi Syauqi, Ustadz Muhammad Rusli, serta asatidzah lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa juga yang membaca kisah Maulid Nabi, ada Mas Mus, juga ada Ustadz Tiam yang punya suara khas. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Juga pembawa acara kita, dilihat juga seluruh jamaah serta tak lupa Sholihul Bait, keluarga Ustadz Soleh, keluarga Bang Ucin. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita mohonkan kepada Allah buat yang hari ini di 100 hari K, yakni Ibunda Ibu Tuni binti Syed, serta yang ke-200 hari yakni Bapak Mik bin Sanim. Mudah-mudahan keduanya diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi dengan anak-anaknya, cucu-cucunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita baca umur kita suratul Fatihah, mudah-mudahan keduanya serta seluruh almarhum-almarhumah yang telah terdahulu kita, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari ini wali kulliyatul salihah wa da'awatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Syukra ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun di dunia ini kepengen hidupnya susah di hari. Kali mungkin ada salah satu jamaah minta kepada Allah, ya Allah susahin hidup saya. Ada yang gitu? Nggak ada yang mau ya. Karena memang manusia itu kepengennya semuanya ya gampang. Ada sebagian orang yang bahkan dia silaturahmi ke rumah ulama, kemudian minta didoain supaya digampangin. Dia wirid, zikir dan sebagainya biar gampang. Entah itu gampang usahanya, entah itu gampang urusan rumah tangganya, entah itu gampang urusan macam-macam. Sampai kita juga banyak hafal doa-doa yang melancarkan atau menggampangkan urusan. Ada Allahumma yassir lana umurona, ya Allah gampangin urusan saya. Ada kita doa Allahumma sahhin alaina,
asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, gampangin kul asir, tiap yang susah. Hampir kita punya doa khusus supaya terhindar dari kesusahan-kesusahan. Karena setiap kita pengennya ya gampang, apapun gampang. Dagang ya gampang, yang beli ada, melayaninya enak. Yang beli kagak, apa yang mau dilayani? Maka nggak sedikit hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya pengalaman masing-masing. Satu saat saya pernah ngurusin perizinan bayar pajak di kantor pajak, urusan pesantren waktu itu. Lama ngantrinya, seolah susah prosesnya. Gak lama ada yang kenal, dipanggil saya masuk ke kantornya. Subhanallah, gak pakai ngantri jadi. Ada yang kemudian kita mampir misalnya ke warung seseorang, ke toko seseorang, beli ini, macam-macam sudah. Masuk ke kasir, sampai di kasir, kenal. Udah, nggak usah pakai bayar. Namanya nggak usah bayar, nggak usah dihitung-hitung. Ini harapan setiap kita. Dan ternyata Allah pun demikian. Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra. Allah kepengen setiap kita ini dapatnya gampang, mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah gak kepengen hidup kita ini, urusan kita ini susah. Allah gak kepengen. Kalau urusan dunia kepengennya gampang, hadirinnya dirahmati Allah, kira-kira urusan akhirat pengen susah apa gampang? Kalau ketika seseorang meninggal dunia digampangin oleh Allah, enak hadirin. Nggak ribet prosesnya. Yang ngalamin syakaratul mautnya nggak lama-lama, udah bahkan jadi buah bibir, jadi cerita. Ketika ada yang meninggal dunia gampang, diceritanya nyenangin. Ya Allah, enak kayak dia, meninggalnya nggak nyusah, nggak pakai sakit, nggak pakai ini, meninggal, masya Allah. Digampangin meninggal dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak meninggal dunianya gampang? Benar. Baru dia lagi makan jeruk lah, keselak mampus dia kan? Ya, kan nggak kamu kan itu? Pengen gitu. Tak dulu, hadirin yang masalah. Pengen digampangin. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kiat-kiat cara bagaimana supaya kita ini urusan-urusan di akhirat itu digampangin. Ada 3 orang yang bakal digampangin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatatun la yaluhumul faza'ul akbar wala yanaluhumul hisab hum ala kathibin min misk hatta yufagha min hisabil khalaiq. Kata Nabi, ada 3 golongan yang mereka ini gak bakal dapat kesusahan ketika hari di mana itu menjadi ketakutan untuk setiap orang. Kiamat misalnya, atau syakaratul maut misalnya, itu menjadi ketakutan setiap orang. Ini 3 golongan ini terhindar dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la yanaluhumul hisab, juga orang ini nggak bakal dihitung amal-amalnya. Tadi dia beli apa di toko itu ternyata kenal, udah nggak usah pakai dihitung, nggak usah dibayar, senang. Begitupun amal-amal kita nggak bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hum ala kathibin min misk. Bahkan mereka itu ditempatkan oleh Allah ala kathibin min miskin, di satu gundukan yang gundukan itu terbuat dari minyak misik, minyak kasturi. Itu kalau kita pakai, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, parfum kasturi itu susah hilangnya. Kita kan biasa pakai parfum yang gocengan ya, kita pakai di rumah, keluar rumah hilang. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada triknya orang pakai parfum biar hilangnya rada lama, nih makanya di sini. Jangan dikusap-kusap, nggak boleh parfum dikusap-kusap. Dikit-dikit, kemudian tempel di belakang kuping. Tapi jangan dikusap-kusap, itu lama hilangnya. Biar kata parfum murah, insya Allah hilangnya rada cepat. Murah. Mahajilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Betul. Jadi ala kathibin miskin itu berada di gundukan yang terbuat dari minyak miskin. Masya Allah. Sampai kapan mereka itu berada di atas gundukan itu? Hatta yufragha min hisabil khala'iq. Kata Nabi, mereka ditempatkan di atas gundukan yang dari misik itu sampai orang-orang sudah selesai dihisab. Min hisabil khala'iq. Orang-orang sudah selesai dihisab, baru mereka masuk ke dalam surga bil ghairi hisabin, nggak pakai dihitung-hitung lagi, udah masuk surga. Siapa orang itu? Yang pertama, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, adalah rajulun yaqra'ul Qur'an. Pertama, orang yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillah, yang semata-mata dia mengharapkan ridho Allah, ammal qauma ridhon bi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang itu menjadi imam, kemudian makmum yang mengikutinya senang dengar bacaannya, itu orang masuk surganya nggak pakai dihisab lagi. Ini penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang diambil? Banyak. Pertama, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menjadi orang yang rajin baca Quran? Alhamdulillah, rata-rata kita baca Quran sehari 17 kali. Ya enggak? Ya enggak? Baca Quran berapa kali? 17 kali. Gimana? Sholatnya lumayan, ada juga ada wata daripada kagak bisa. Syukur-syukur dia punya hafalan, dia benarkan bacaannya. Imam Ghazali sampaikan, orang yang ketika bacaan Qur'annya bagus, artinya dia baca Qur'annya, makharijul hurufnya bagus, dia jadi imam, orang senang karena imamnya dia. Hadirin yang dirahmati Allah, itu calon surga yang nggak pakai dihisab. Ini penting. Dan di sini ada ilmu yang kita ambil, jadi imam jangan kepedean. Paham ya? Jadi imam itu enggak kemudian langsung jadi imam aja siapapun boleh. Enggak. Ada aturan-aturannya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dikatakan oleh Nabi, ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah
Orang yang pengen jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Al-Fatihahnya bagus, baca surahnya bagus, fasih dia baca Qur'annya. Ini kan sekarang muncul orang-orang fasih belum jadi imam, ini bukan main, bukan orang sini, bukan orang-orang yang biasanya dekat masjid. Ya, belajar dulu, nggak perlu malu, apalagi udah kelanjuran kita ditugasi jadi imam misalnya, belajar lagi Qur'annya. Syukur belajar sama orang yang sangat Qur'annya jelas. Dari A, B, C, D terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Quran sanadnya yang dia udah belajar dengan itu, maka Masya Allah afdal dia untuk menjadi imam di dalam sholatnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nonton itu di Asaifiyah. Sama seharusnya. Asaifiyah itu ada di Serang, Kasemen, Banten. Itu guru-guru saya rata-rata mereka hafal 30 juz. Ada yang juara MHQ 30 juz, juara 2 di Mekah. Ada yang juara 1 di Mesir. Ada yang juara 1 di Dubai, hafalan 30 juznya. Tapi uniknya, ketika sholat tarawih yang mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai Al-Fatihah, wadduha wal-laili idza saja, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Rakaat selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Resep enggak? Resep enggak ini dengan doa. Hafid mereka, tapi subhanallah bacaannya pendek tapi maknanya kena, fasihnya dapat. Enak dia punya suara panjang, dia baca Quran pasenya ada, suaranya bimbing doa ya, mana salah mulu bacaannya, itu makmum enggak ridho, dia bakal menanggung dosa seluruh makmumnya. Ini masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua hari juga jadi imam lagi. Jadi sakit di masjid usaha itu. Wah, ini bukan berarti kemudian kita jadi takut. Justru harus berani. Saya harus berani belajar baca Quran. Tuh. Pengecut yang mengatakan, wah kalau gitu nggak jadi imam dah. Pengecut. Ya. Pemberani itu bagaimana? Saya tetap siap jadi imam dan saya lebih wajib siap untuk baca Quran. Cari guru Quran di mana? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kapok baca Quran. Belajar Quran jangan kapok. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun di dalam etika sholat berjamaah pun harus tahu. Saya seringkali sampaikan, ketika misalkan seseorang jadi imam, maka afdalnya si imam itu lihat makmum dulu sambil melihat safnya. Kemudian dia mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapat, luruskan safnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Bukan cuma melihat safnya, tapi lihat pesertanya kira-kira kisaran umurnya berapa. Kalau di pesantren kita baca Quran panjang-panjang, makmumnya santri hadirin, itu dia siap, dia senang kalau kiainya yang baca Quran.
2 juz masih dilakoni. Hadirin. Tapi kalau di kampung kita, lihat kira-kira nih banyak aki-akinya apa anak mudanya. Kalau kita lihat makmumnya aki-aki mulu, nggak tanggung-tanggung Al-Baqarah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang salah. Pas kita lihat pada mampus tuh makmum lamaan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampaikan aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Fa'in kanu, kalau ternyata fil qira'ah atau fil qira'ah, di dalam bacaan mereka sawa'un sama. Ada 2 orang yang sama-sama bacaan Qur'annya bagus. Apa kata Nabi? Fa'a'lamuhum bisunnah. Maka cari yang paling pintar urusan agama. Sama bacaan Qur'annya, sama hafalannya, sama enak suaranya, makhrajnya sama bagusnya. Maka kata Nabi, cari yang paling bagus, yang paling bagus keilmuan agamanya, banyak hafalan hadisnya, sering baca kitab-kitabnya. Orang yang kayak begini dijadikan imam. Awas jangan kepedean, aduh. Banyak tawadu. Ya. Orang alim itu wajib mendeklarasikan dirinya alim. Rasulullah sendiri mengaku, saya ini utusan Allah. Orang pinter kudu ngaku saya pinter. Kenapa? Kalau orang pinter nggak ngaku pinter, yang goblok pada muncul. Paham? Akhirnya yang tolong pada ngaku pinter. Gara-gara yang pinter nggak ngaku. Maka boleh yang merasa makhrajnya paling bagus sampai boleh saya jadi imam. Kenapa? Imam di sini kagak ada sama enggak. Misalnya, cuman nggak begitu juga. Aduh, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kanu bil sunnati samakun. Bagaimana kalau ternyata bacaan Qur'annya sama-sama fasih, hafalan Qur'annya sama-sama banyak, kemudian kedalaman ilmu agamanya sama-sama luas? Apa kata Nabi? Hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari yang lebih pertama kali datang ke kampung itu, Ahlul Korea, ya, penduduk setempat, pribumi, ya, Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kanu, kalau ternyata hadirin yang dirahmati Allah, pilih hijrati sama-sama datangnya sama. Ya, katakanlah sama-sama pribumi atau sama-sama pendatang. Maka kata Nabi, faqdamuhum, maka carilah siapa yang paling dulu silma masuk ke dalam Islamnya. Ternyata sama-sama dari kecil sama-sama udah Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir kata Nabi, kalau memang ternyata sama juga, sinan, cari umurnya yang lebih banyak. Jadi urusan tua mah nomor belakang. Hadirin dirahmati Allah. Tentang tua, aku apa yang tua? Aku jadi imam. Kalau tua doang, ada bukan tua doang, nggak penting. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kenapa sedemikian rupa dia? Sedemikian rupa etika imam diatur. Sebab hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang-orang yang mengikuti itu radun, mereka senang. Orang kalau jadi imam kemudian disenangi oleh makmumnya, imam yang kayak begini ini bakal masuk surga bighairi hisabin, nggak pakai dihisab lagi. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa imam doang? Enggak, hadirin. Apapun. Sekira-kira kita baca tahlilnya bagus, ada yang lebih bagus, biarkan yang lebih bagus memimpin tahlil.
Inna kecuali dalam rangka tarbiyah, belajar. Di PPH kan ada program tuh tahlil ganti-gantian, jalan apa enggak? Ada ya? Ada ya. Itu kan boleh ganti, nggak apa-apa, ya. Biar kakak salah nggak ada yang bakal nyalain, pasti benerin. Ya nggak bakal disalahin, dibenerin. Kalaupun salah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, apapun itu urusan-urusan yang sifatnya urusan ibadah, jangan sok-sokan bisa. Bukan urusan sok-sokan bisa, wajib bisa urusan agama. Kalau banyak orang yang belum bisa, sok-sokan bisa, ujung-ujungnya agama jadi rusak. Kalau agama jadi rusak, maka sulit kita masuk ke dalam surga, sulit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajarin Quran ke orang baik, tapi periksa bacaan Qurannya udah bener belum. Kalau udah bener, belajar lagi. Jangan pakai malu. Ada Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, orang yang masuk surganya nggak pakai itu. Sampai berapa saja? Ada dua. Ada cukup masih banyak. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang-orang yang baca Qur'annya bagus, ya. Selain orang-orang yang baca Qur'annya fasih, selain orang-orang yang ketika dia jadi imam disenengin oleh makmumnya, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab adalah orang-orang yang rajul ahsana bainahu wa baina mawati. Orang yang berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik pada orang yang sejajar dengannya, yang sekelas dengannya, atau bahkan yang lebih rendah daripada. Awas nih, buat para ustadz, para guru, para kiai, para ulama, perlu diingatkan. Jangan mentang-mentang ustadz jamaah salaman kagak mau lihat murid bisa, jangan sombong banget ustadz. Ya Subhanahu wa ta'ala, mentang-mentang ustadz pokoknya kagak mau tahu yang bisa sama murid, pengen dihormati sama murid gak hormat, jangan. Sebab ustadz itu timbang pelayan, guru itu cuma khodim, pelayan. Emang pelayan mulia apa tuh? Pelayan itu bagaimana dia bisa melayani orang yang dilayani dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh pelayan yang luar biasa. Kalau timbang ustadz kan banyak, kan timbang Rasulullah jauh apa enggak? Jauh, hadirin tangan. Tapi lihat Rasulullah bagaimana tawaduknya. Sayyidina Umar, nggak usah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar itu salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sendiri ketika mau nganterin beras, beliau yang manggul berasnya sendiri. Ya, ada Subhanahu wa ta'ala. Jadi ustaz kudu tawadhu. Bukan tawaran duit, bukan. Tawadhu tawaran duit, tipis amat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ketika kita dihadirkan atau ketika kita diundang dalam acara-acara seperti ini, kan ini kita diingetin pengennya kita tuh masuk surga ya gampang, pengennya kita tuh urusan-urusan ke akhiratan, urusan di alam barzah ya gampang, urusan akhirat gampang, masuk surga gampang, dapat pahala gampang, dan dapat pahala yang paling gampang di majlis ya, ada dapat pahala yang paling gampang di majlis taklim. Sampai-sampai malaikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipanggil oleh Allah, ini malaikat kan ngumpul di sini nih, di majlis taklim ngumpul lagi. Ini malaikat sempat
keluar sebentar dipakai sama Allah. Di dalam satu riwayat, apa kata Allah? Malaikat, ya, sampaikan kepada orang-orang yang hadir di majlis taklim itu bahwa seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Syafi'i, makanan yang paling berpahala dikunyahnya makanan di majlis taklim. Ntar bungkusnya, benar-benar ya, bungkus semuanya ya. Itu makanan paling berpahala di majlis taklim. Mudah-mudahan tinggal satu poin lagi nanti saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat semuanya.